Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Arya Anggara dari Prodi Manajemen Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Yang terhormat Ibunda Pratiwi Darmina Barus, MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Berupa juga buat teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baik, kali ini saya akan menyampaikan 4 poin tugas bahasa Indonesia. Yang pertama, ada hakikat bahasa Indonesia. Kedua, ada ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga, ada kata dan istilah. Yang keempat, ada kalimat. Hakikat bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Tentang waktu proses perkembangannya, bahasa Indonesia dari awal hingga sekarang tidaklah dalam waktu yang singkat, melainkan dalam tahapan waktu yang berabad-abad lamanya. Hal demikian tentu saja membuat tidak mudahnya memperoleh informasi tentang masa lalu bahasa sejak 28 Oktober 1928 hingga kini. Kita beri nama bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dibedakan menurut kedudukannya, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Hal itu terdapat pada hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta mulai tanggal 25 hingga 28 Februari 1975. Di dalamnya dirumuskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara yang masing-masing memiliki fungsi seperti dijelaskan sebagai berikut. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Lambang kebanggaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat pemersatu bangsa berbagai-bagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. 4. Alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Sebagai lambang kebanggaan nasional, mengisyaratkan bahwa bahasa Indonesia sebagai wahana komunikasi pada syarat juga nilai luhur bangsa yang amat berharga. Kita perlu berbangsa atas hal itu, dan sebagai bukti nyatanya akan terlihat pada sifat positif bahasa kita yang berupaya menggunakan corak bahasa Indonesia yang memanifestasikan nilai-nilai luhur tersebut. Selain itu, kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia dapat juga tergambar pada adanya upaya menjaga kelangsungan dan kebutuhan bahasa Indonesia. Sebaliknya, sikap tak acuh terhadap bahasa Indonesia serta adanya rasa malu atau rendah diri dalam menggunakannya merupakan indikasi tidak adanya rasa bangga memiliki bahasa nasional tersebut. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan. 3. Bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan acara pemerintahan. Dan 4. Bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Ada sejumlah ejaan yang pernah berlaku. Ejaan-ejaan tersebut dipaparkan secara sepintas sebagai 1. Ejaan Van Soijen, 2. Ejaan Suwandi, 3. Ejaan Melindo, 4. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD. Komponen-komponen ejaan. Materi ejaan pada buku ini disalin dari lampiran peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 46 tahun 2009 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Untuk pemakaian huruf 2 abjad, 3 huruf vokal, 4 huruf konsonan, 5 huruf diphthong, 5 huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, dia membaca buku. Apa maksudnya? Kita harus bekerja keras. Pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama majalah dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, saya belum pernah membaca buku Negara Kertagama karangan Prapanca, majalah bahasa dan sastra diterbitkan oleh Pusat Bahasa. Berita itu muncul dalam surat kabar Suara Merdeka. Tanda kurung dipakai untuk menggapi tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, anak itu tidak memiliki KTP, kartu tanda penduduk, dia tidak membawa SIM, surat izin mengemudi. Ketiga, ada kata dan istilah. Pengertian kata dan istilah, baik kata maupun istilah,
Keduanya adalah sama-sama unsur bahasa yang dapat menjadi bagian dalam konstruksi yang lebih luas. Seperti pada kalimat secara sepintas, keduanya tidak berbeda karena masing-masing dapat hadir berupa kata tunggal ataupun dalam bentuk gabungan kata. Pengertian istilah hasil pemahaman dari sejumlah sumber memberi ketentuan bahwa istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Sumber kata dan istilah. Pada dasarnya, kata bahasa Indonesia berasal dari dua sumber, yakni sumber dalam dan sumber luar. Sumber dalamnya adalah bahasa Melayu dan bahasa-bahasa daerah serumpun, sedangkan sumber luarnya adalah bahasa asing. 1 dari bahasa Melayu, 2 dari bahasa-bahasa daerah serumpun, 3 dari bahasa asing, 4 bahasa Sanskerta, 5 bahasa Arab, Parsi dan Tamil, 6 bahasa Belanda, Inggris dan Portugis, 7 bahasa Cina, Latin dan Italia. Diksi atau pilihan kata. Pengertian diksi selaku anggota masyarakat. Kita dengan orang lain sulit beraktivitas tanpa ada komunikasi. Dalam hubungan ini, bahasa merupakan bahan terpenting dalam mewujudkan terjadinya komunikasi itu. Dari uraian ringkas di atas, dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan diksi atau pilihan kata adalah kemampuan memilih satu kata yang tepat antara sejumlah kata sinonim untuk digunakan dalam konteks tertentu. Relasi makna, kesinoniman, kehomonidan, dan kehipominaman. Yang terakhir ada kalimat. Pengertian kalimat ada dua hal penting yang berkenaan dengan konsep kalimat, yaitu konstituen dasar dan intonasi final. Konstituen dasar kalimat biasanya berupa klausa yang di dalamnya terdapat unsur minimal sebuah kalimat, yakni unsur subjek dalam kurung S dan unsur predikat dalam kurung P. Sugiono 2002-2006-2008 menjelaskan bahwa sebuah pernyataan lisan atau tulis dapat dikategorikan sebagai kalimat bila memiliki dua persyaratan pokok. Persyaratan pokok: 1. Kalimat efektif. Kalimat yang digunakan dalam karya ilmiah harus dapat dipahami secara tepat dan cepat oleh pembaca. Kalimat tersebut harus mewakili pikiran penulis sehingga dapat dipahami secara mudah. Agar kalimat dapat dipahami dan tak menimbulkan multitafsir, kalimat tersebut perlu disusun secara efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Kalimat efektif harus menggambarkan gagasan penulis secara tepat sehingga dapat dipahami secara tepat pula oleh pembaca. Oleh karena itu, kalimat efektif harus singkat, padat, jelas, lengkap. Kalimat efektif harus logis agar dapat dipahami secara tepat oleh pembaca. Kalimat yang disusun harus memperhatikan aspek kelogisan. Logis maksudnya dapat dicerna oleh nalar manusia. Perhatikan beberapa contoh berikut ini. Dalam kurung 1406, semua mahasiswa berasal dari keluarga tak mampu. Kalimat ini tidak logis karena kesimpulan ditarik dari fakta-fakta yang tidak memadai. Dalam kurung 1047, manusia dan binatang itu sama karena sama-sama punya otak. Kalimat ini tidak logis karena menganalogikan sesuatu yang berbeda. Assalamualaikum.